Di tengah sengkarut donasi Agus Salim yang belum juga selesai, bahkan justru merentang tidak tentu arah, tiba-tiba saja publik pun kembali dikejutkan dengan beredarnya percakapan telepon antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Padahal selama ini Densu dianggap berada di kubu Novi terkait polemik uang donasi Agus. Yang mencengangkan dalam pembicaraan telepon yang kemungkinan besar direkam secara diam-diam oleh salah satu pihak tersebut, pembicaraan Densu dan Farhad justru tidak hanya membahas soal polemik donasi Agus, tetapi juga membahas gaya hidup Novi yang dianggap hedon hingga mempertanyakan penghasilannya. Densu sendiri tidak menampik jika rekaman itu merupakan percakapannya dengan Farhad Abbas. Namun, yang membuat Densu heran, mengapa rekaman itu bisa beredar luas? Padahal menurut Densu, seharusnya pembicaraan itu pun bersifat private dan hanya melibatkan antara dirinya dan juga Farhad Abbas. Lantas, bagaimanakah respon mengejutkan Farhad Abbas terkait beredarnya percakapan telepon antara ia dengan Denny Sumargo? Lantas apa kata Gary Julian yang merupakan tim dari Novi soal tersebarnya percakapan antara Farhad Abbas dengan Densu? Dan seperti apa pula penilaian Rasman Arif Nasution terkait tersebarnya rekaman suara Farhad Abbas dengan Densu itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh dan viralnya percakapan antara dirinya dengan Denny Sumargo terkait Novi ternyata disikapi santai oleh Farhad Abbas. Pasalnya, Novi yang menjadi objek pembicaraan tersebut ternyata jauh-jauh hari sudah mendengarkan keberadaan rekaman langsung dari Densu. Novi pun mengaku tidak terusik, bahkan bisa memahami langkah yang diambil Densu yang sepertinya memancing informasi lewat percakapan itu yang belakangan ini justru menjadi viral. Dan inilah jawaban bijak dari Farhad Abbas saat dikonfirmasi oleh tim Intens Investigasi. Ada sih, saya dia kami itu kan pembicaraan dengan asisten, bekas orang dekatnya semua, tahu semua dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya cuman saya bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru. Dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Iya. Oh ya. Udah jawabannya dah di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti kan iya, gua agak pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia aneh-aneh juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet dengar juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan. Dia itu narkoba. Ada narkobanya emang? Ada. Bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak sama dia. Saya nggak mau komentar tentang bocor-bocor itu ya, karena menurut saya siapa yang menyebarkan itulah yang motifnya apa gitu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Densu dan saya mohon maaf ya, memang dulu kita pernah ribut dan masing-masing memegang apa ya, kita nggak tahu juga ini. Yang penting motivasinya saya sudah sampaikan bahwa ada satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang pernah menyatakan kepada kita bahwa dia atas kesepakatan yayasan bahwa dia marah sama Bang Densu, kemudian dia sudah menyiapkan akun-akun bodong dan akan dia sebarkan. Ternyata benar, konfirmasi dengan beberapa teman seperti itu gitu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya satu kejahatan yang bukan pagan makan talang tapi musuh dalam selimut. Ini peringatan buat Bang Densu dan
Saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya ataupun mengklaim itu suara Denny Sumargo, dan mereka juga tidak mengklaimkan bahwa itu adalah dari sumber dari mana gitu. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, beredarnya rekaman percakapan itu sepertinya tidak terlepas dari perdamaian antara Farhad Abbas dengan Densu yang berujung meredanya hiruk-pikuk kasus Agus. Farhad pun juga menduga kondisi ini pun mengakibatkan ada pihak-pihak yang pamornya pun ikut meredup, sehingga memilih untuk menyebarkan rekaman itu dengan tujuan mengadu domba dirinya dengan Densu agar hubungan mereka pun kembali memanas dan menjadi santapan awak media. Lantas, bagaimanakah kondisi terkini Farhad dan Densu? Bukan masalah rekam, tapi kalimat-kalimat itu kan kita ini kan punya Tuhan. Ya kalau misalnya kita berbahasa yang kecuali dia tugas di bidang intelijen bisa, tapi kalau maksudnya kita sebagai kaum yang bergaul di Jakarta ya kita ambil positifnya. Yang jelas kami untuk hal ini telah melakukan apapun upaya-upaya termasuk melaporkan polisi segala macam, walaupun berakhirnya damai. Nah sejak damai ini udah nggak ada masalah lagi gitu. Kalau dicari-cari lagi nanti mas ngomongnya ada lagi pernyataan Bang Densu baru muncul sekarang, apakah saya harus mundur lagi? Intinya terhitung dengan kami damai dan damai gitu. Ini percakapan itu sudah beberapa bulan dulu gitu, sudah diketahui oleh semua pihak. Betul, prihatin dengan Bang Densu karena ketika begini kan harusnya kalau nggak ada yang disebar, ini merupakan bagian jaringan daripada orang-orang ini. Mungkin menurut saya yang bersensasi karena kita sudah mulai redup, tiba-tiba dibuatlah seperti ini. Tapi saya minta jangan saya diadu domba dengan Denny Sumargo. Sebenarnya kami damai dulu sudah selesai. Farhad sendiri menduga beredarnya rekaman ini tidak terlepas dari adanya campur tangan pihak-pihak yang sebelumnya berada di kubu Novi. Mereka yang merasa kecewa lantaran tujuannya tidak tercapai, kemudian memilih untuk menjadi musuh dalam selimut. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan rekaman tersebut yang isinya justru tidak mengusik Novi sama sekali. Lantas, siapakah pihak-pihak yang sebenarnya menyebarkan rekaman tersebut? Seleksi alam dan waktu yang menjawab. Hari ini bisa dibantah, tapi suatu saat siapa tahu apa yang dikatakan tidak benar sekarang menjadi benar dan kenyataan di masa yang akan datang. Di antara abang sama Densu itu maksudnya nggak ada yang sama-sama merekam isi percakapan itu atau seperti apa? Ya, saya mau komen itu gitu. Yang jelas kan dari mana orang merekamnya dia harus dipilih dulu. Kalau hanya dilempar begitu ya nggak usah didengar. Ada musuh dalam selimut gitu, artinya di dalam kubunya Novi gitu, mungkin seperti apa bang? Ya itu. Kalau saya yang menyebarkan itu musuh dalam selimut. Kalau itu mereka biasa. Dan Denny Sumargo ini kan dia orang lebih tua di situ. Walaupun dimarahin itu adik-adiknya dia semua apa? Walaupun Denny Sumargo ngomong seperti itu juga, Novi kakaknya ngomong biasa. Sama seperti Densu dan Novi, Farhad pun merasa heran kenapa rekaman itu baru beredar sekarang, di saat ia dan Densu justru sudah berdamai, dan juga di saat Densu tidak mau lagi terlibat dalam sengkarut kasus donasi Agus Salim. Lantas, apa sebenarnya poin utama dari pembicaraan yang bocor itu? Inti poin pertamanya yaitu menyangkut sikap karakter, kenapa proses berbelit-belit, kendalanya di mana, apa siapa, kemudian ya personal pribadi orang, sikap karakter, rekam jejak, sini bisa ketahuan gitu. Bahwa siapa pembela kaum lemah, siapa yang melawan kaum lemah. Denny Sumargo orang dituakan. Anggap ini pelajaran. Udah benar dia bilang. Yang mancing saya, ini yang ngetes kamu marah nggak sama saya, dewasa nggak kamu nggak saya saudara. Udah nggak ada masalah, udah clear. Hadapilah persoalan ini dengan melihat ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Toh orang yang dibicarakan juga tidak komplain, baik-baik aja. Dari yang otaknya siapa yang nyebar ini, otaknya siapa?
Berbeda dari sikapnya selama ini, reaksi bijak justru diperlihatkan oleh Farah Tabas terkait beredarnya percakapan telepon antara dirinya dengan Denny Sumargo. Lantas apa kata Gary Julian yang merupakan tim dari Novi soal tersebarnya percakapan antara Farah Tabas dengan Densu? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Beredarnya rekaman percakapan telepon antara Densu dengan Farah Tabas yang mengorek tentang borok Novi membuat tim intens investigasi secara eksklusif menemui Gary Julian yang merupakan orang kepercayaan Novi guna meminta klarifikasinya. Dan yang cukup mengejutkan, Gary pun juga mengakui jika ia dan Novi sudah mendengar isi percakapan telepon itu sejak kurang lebih 2 bulan lalu. Mereka mendengar rekaman itu langsung dari Densu yang justru mendapatkan kiriman dari pihak lain. Alih-alih kecewa, Gary mengaku ia dan Novi justru tidak terusik dan bahkan mengucapkan terima kasih kepada Densu yang telah memperdengarkan rekaman tersebut. Lantaran pihak Novi jadi tahu strategi apa yang diusung kubu lawan untuk menyerang mereka setelah dipancing oleh berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Densu. Memang rekaman itu seingat saya tuh 20-an Oktober, 25 Oktober atau something, memang itu udah pernah diperdengarkan ya ke kita. Pada saat itu juga PH-nya Teteh tuh Om Brian ya, itu kita udah dengar. Dan memang itu kalau nggak salah saya ingat juga sebelum Bang Densu ke Korea. Dan memang pada saat periode itu Bang Densu selalu komunikasi bahwa beliau sedang menjalankan misi atau komunikasi dengan FA terkait pada saat itu isunya adalah orang-orang yang pernah dekat dalam lingkaran Teteh itu bergabung ke Bang FA itu kan, dan mengancam seolah-olah mereka akan menyebarkan hal-hal yang memang bersifat personal atau individu. Nah, disitulah muncul inisiatif dari Bang Densu untuk mengulik, mengetahui semua itu. Setelah rekaman itu ada, rekaman itu juga infonya sih Bang Densu dapat dari pihak ketiga juga ya pada saat itu. Kemudian bukti-bukti atau alat bukti petunjuk yang kita duga-duga itu akhirnya memang dikirimkan oleh pihak FA ke Bang Densu, dan itu kita lihat semua termasuk video yang memang belakangan beredar itu kan gitu. Gary pun tidak menampik jika beredarnya rekaman itu sepertinya memang sengaja dilakukan oleh kubu lawan guna mengusik pertemanan Novi dan Densu yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Ya, mereka sengaja ingin mengadu domba Novi dan Densu agar hubungan mereka pun berujung kisruh. Dengan demikian, maka akan ada pihak-pihak yang menarik keuntungan dari hal itu. Lantas bagaimana sejatinya hubungan antara Novi dan Densu? Benarkah keduanya pun telah sepakat untuk tidak terusik dan terpecah dengan beredarnya rekaman itu? Rekaman ini itu sudah bocor ke kita bahwa itu kan direkam, kan di situ Bang Densu ada berstatement, ini gue ngomong jangan direkam ya kan gitu. Dalam hal itu Bang Densu juga udah ngasih tahu kita, Ger, ini kayaknya gue direkam deh, nanti gue cari tahu nih kan gitu. Dan memang beliau dapet tuh, ternyata memang sudah disebar tuh pada saat 2 bulan lalu itu, yang mungkin dicicil dikeluarinnya kan, tergantung momentum gitu. Nah, dalam hal ini ya gimana ya, kalau kita klarifikasinya 2 bulan lalu kan kita kayak kepedean ya gitu ya. Tapi kalau kita klarifikasi sekarang, menurutku ini momentum juga yang tepat untuk memberikan klarifikasi. Pertemanan Teteh dengan Bang Densu kan sejak 4 tahun lalu itu selalu mengangkat kisah Teteh
itu bukan hal-hal yang patut diwaspadai gitu. Justru ini kita memang jalan beriringan dan kita sudah sepakat gitu, jangan sampai terpecah belah gitu kan. Itu aja sih gitu, dan memang kita harus klarifikasi gitu kan. Tapi Densus sendiri ada niatan gak sih mau tahu siapa nih penyebarnya? Kalau itu sih sangat jelas ya, yang ada di percakapan itu aja lah, kan nggak mungkin orang lain juga. Jika Gary Julian memastikan Novi tidak merasa terganggu dengan tersebarnya percakapan antara Farhad dengan Densu, lantas bagaimana penilaian Rasman Arif Nasution terkait tersebarnya rekaman suara Farhad dan Densu yang sempat menghebohkan itu? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Menjadi kuasa hukum Putri Alvin Lim, Kate Victoria Lim, terkait laporannya terhadap Hotman Paris Hutapea di Mabes Polri, Rasman Arif Nasution turut angkat suara terkait bocornya rekaman suara antara Densu dan Farhad Abbas yang menguliti kehidupan Novi. Menurut Rasman, bocornya rekaman tersebut juga membuktikan jika kasus donasi Agus memang telah melebar kemana-mana. Kondisi ini pun jelas membuat miris, lantaran ada banyak pihak yang diduga ikut menari riang di atas kasus tersebut. Sementara upaya untuk pengobatan Agus justru menjadi tidak tersentuh. Begitupun upaya perdamaian antara kubu Agus dengan kubu Novi yang semestinya bisa menjadi awal islah kasus ini. Tapi kini justru bagaikan jauh panggang dari api. Tidak bisa bicara terlalu jauh di kasus ini, dan saya hanya minta tolong agar fokus ke kasus Agus dan Novi. Kasihan Agus tidak berobat-berobat, kasihan juga ke Novi yang sekarang kehidupan pribadinya jadi diubek-ubek. Saya pikir tidak ada yang paling mulia di kasus ini kecuali mempersatukan mereka dan jangan membuat masalah ini menjadi lebar sehingga ini menjadi tontonan publik yang tidak sehat. Timpa menimpa, kalau saya tidak salah sudah 4 laporan polisi kiri dan kanan. Kapan selesainya? Saya berharap ini bisa segera dituntaskan di internal pengacara dan bisa segera membantu untuk bisa Novi dan Agus islah. Islah itu dalam bahasa Arab rukun, rekonsiliasi, dan damai. Harusnya kan tidak boleh. Ada etika. Itu yang saya jaga dari awal. Kok ini si Agus dengan si Novi tidak tuntas-tuntas, yang perang antar pengacara saling lapor. Saya nggak ngerti apakah ini yang disebut dengan penggorengan opini untuk bisa tampil kemana-mana. Rekaman suara ini nggak ada satu yang menjurus untuk bagaimana mereka dudukkan Novi dengan Agus lalu kemudian berobat. Yang ada sekarang saling berteru antara mereka sampai urusan pramugari di urusan ini. Bingung saya, antara darat dan udara udah diceritain. Ya, orang buta matanya karena disiram air keras, kasusnya pergi entah kemana-mana sampai urusan gigi kuning, ikut-ikut lagi si pengacara si hitam kumal komentari. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.